sebenarnya posisi ketua OSIS itu boleh nggak sih pacaran? Waduh, berat nih pembahasannya, masalahnya pacaran gitu kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kali ini kita bersama bintang tamu yang unik, tetap di Media Pelajar Lampung Podcast. Tapi boleh, biar ya. unik, biar terjawab lebih afdolnya perkenalan aja dulu nih. Takutnya kalau saya yang kenalin, nah salah kan repot nih. Silakan. Boleh. Izin memperkenalkan dulu nih, Kak. Oke. Sebelumnya, teman-teman izin memperkenalkan diri. Nama saya Dandaris Manda. Saya tinggal di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang bersekolah di SMA Negeri 1 Gadingrejo. Wah, makasih banyak nih, Kak. Iya. Ngomong-ngomong udah perkenalan, kakaknya dong kenalan. Oke, nama saya Samsul Hadi Saputro. Kebetulan berprofesi sebagai guru di SMA 1 Pringsewu, guru seni. Jadi punya usaha juga di sini, dan ini coba bangun relasi, bangun kerjasama Hubungan gitu gitu, ya, Kak. hubungan biar tambah banyak relasinya, banyak temennya gitu kan, jadi saling berbagi aja. Wah, Oke, keren nih. mantap nih. Mantap. Oke, jadi di SMA 1 Gadingrejo. Iya, bener. Mulai dari kapan ini OSISnya menjabat ini? OSIS menjabat kalau aku pribadi karena memang ikut kepengurusan OSIS itu sebenarnya udah seneng dari zaman SMP, Kak. Cuman waktu di SMP gak menjabat sebagai ketua OSIS. Terus kelas 10 ikut kepengurusan dan kelas 11 menjabat gitu. Jadi dari November tahun kemarin lah. Tahun 2021 kemarin. Oke, jadi mungkin passionnya kali ya. Iya, Udah mungkin memang suka di dunia kepemimpinan ini ya, kan. organisasi kegiatan gitu. Oke, penting nggak sih organisasi itu? Menurut aku pribadi nih ya, Kak, penting karena ya kayak gini nih, ini sebenarnya menambah relasi atau wawasan kayak gini, yaitu salah satunya di organisasi. Gak semua ilmu bisa didapetin di dunia kelas. Gak semua ilmu matematika itu bakal dipakai, ilmu sosial yang bakal dipakai itu anak IPS right. Merasa dunia itu luas ya. Ya bener banget. Oh, ternyata kita masih butuh, ternyata kita masih kurang. Masih. Nah, di sini nih. Di Bener. sini ya, di organisasi, banyak relasi, banyak teman, banyak rezeki gitu kan. Nah, boleh. Ngomong-ngomong masalah SMA nih, kan SMA 1 Gadingrejo ini alamatnya di mana? Terus mungkin punya jargon gitu kan, punya bahasa-bahasa semboyan gitu. Ada nggak ini SMA 1 Gadingrejo? Untuk SMA 1 Gadingrejo itu, Kak, sebetulnya biasa paling orang-orang nyebutnya semanding gitu. Ih, apa itu semanding? Mana itu semanding gitu. Jelek amat namanya semanding gitu. Aslinya kita ya semansa 1 Gading gitu. Untuk semboyannya itu kita ada namanya kalau moto kami berarti karena budi dan prestasi. Kalau untuk semboyan maju berjuang. Ya. Kalau sebutan lainnya ini lebih serem ya. Gajah belakang pasar. Dulu ada istilah Texas. Bener, Apa itu? awal-awal. Kalau untuk itu sendiri sih kurang paham, Kak. Cuman kalau Texas itu apa, setahu aku sendiri itu ya karena orang-orang nyebutnya Texas gitu. Nggak tahu artinya apa kayak gitu. Nanti kita cari tahu Iya, bersama. boleh. Tapi memang istilah itu udah cukup familiar ya. Familiar banget Jadi itu. bukan cuma SMA Negeri 1 Gadingrejo, tapi Iya. punya banyak nama juga. Punya ya, banyak Bang? nama Oke, gitu. Oke. Nah, ini ngomongin kegiatan sekolah nih. Sekolah sebesar SMA 1 Gadingrejo tentunya punya kegiatan-kegiatan gitu, baik itu Bener. rutin, mungkin insidental dan lain sebagainya. Kira-kira kegiatan besar di SMA 1 Gadingrejo apa saja? Nah, kalau untuk kegiatan sendiri nih, Kak. Kalau kegiatan-kegiatan di sekolah kami itu yang biasa paling terkenal itu ada seperti Wiyata Mandala. Ya. Itu atau biasa disingkat WM. Itu seperti kepramukaan. Cuman ya di dalamnya nggak semua hal-hal yang berbau pramuka gitu. Terus ada juga GS atau Gebiar Seni, serba singkatan di Semanding. Terus abis itu kalau untuk kegiatan-kegiatan sekolah lainnya ya mungkin pemilihan duta Semanding dan lain sebagainya. Masih banyak lainnya. Oke, jadi kegiatan ternyata banyak nih gitu kan. Jadi buat adik-adik SMP ya. Wah, Adik-adik yang mau SMP, daftar, ayo yang mau gas. daftar. Jadi kita bisa kasih info ya, kita bisa Informasi. kasih informasi terkait dengan SMA Negeri 1 Gadingrejo. Bisa juga loh, kita live IG juga, nanti bisa tanya ke IG kita lewat komentar gitu kan.
mungkin dari adik-adik yang masih kepengen tahu sebenarnya SMA Gading kegiatannya apa gitu kan, itu bisa lewat komentar di live IG. Boleh banget. Nah, ini ngomongin kegiatan OSIS ya kan. Kalau namanya OSIS biasanya kegiatannya banyak nih. Ya. Mungkin dari apa ya, kegiatan pembagian ini ya dulu, pembagian dari OSIS itu ada berapa bidang gitu. Boleh. Biasanya kalau kita itu sebutnya sekbid nih, Kak. Sekbid. Ya, atau sekretariat bidang. Selain ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kita ada 6 sekbid nih di periodeku ini. Jadi sekbid pertama itu sosial dan keagamaan. Yang kedua itu bela negara. Bela negara, yang ketiga itu ada pembinaan prestasi. Yang keempat itu ada pemuda dan olahraga. Kelima itu kita ada wirausaha, yang keenam kita ada kominfo itu untuk sekbidnya sendiri. Kalau kegiatan kayak gini masuk ke kominfo atau apa ini? Nah, kalau kegiatan kayak gini sebetulnya karena podcast ini kan bisa kolaborasi antara pembinaan prestasi dengan kominfo, karena yang menyiarkan tentu ya kominfo. Balik lagi ke situ. Ya. Oke, ini masalah kepengurusan OSIS tuh ada juga namanya MPK. MPK, nah, benar. Apa bedanya sama OSIS nih? Boleh Dijelaskan. Oke, jadi kalau OSIS itu kan organisasi siswa intrasekolah. Semua anak-anak yang ada di sekolahan itu ya pasti OSIS, karena mereka juga di baju putihnya loh ada logo OSISnya gitu. Cuman bedanya ada pengurus yang diseleksi dan dipilih atau dikukuhkan. Kalau anggota yang menyeluruh. Terus beda sendiri antara OSIS dengan MPK itu apa sih? Kalau MPK lebih ke mengawasi sih, Kak. Ibaratnya mah kayak sistem pemerintahan negara itu MPR dan presiden, menteri-menterinya gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini belajar untuk berdemokrasi ternyata. Iya, organisasi ya rata-rata gitu. Oke, jadi dari pengalaman di OSIS itu bisa diterapin ke kehidupan kedepannya. Iya, betul. Bener. Jadi nggak kaget itu, apa itu pemilu gitu. Udah biasa. Oke, kita ke ekstrakurikuler. Pasti nih, saya tebak pasti banyak banget nih kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Gading Rejo. Bisa dijelaskan atau disebutin lah? Kalau banyak, saya rasa termasuk banyak banget ya, Kak, untuk Semanding sendiri. Bahkan kurang lebih ada 30. Dan 30 itu ada yang baru, ada juga yang lama gitu. Mungkin diantaranya beberapa yang bisa saya sebutin. Kayak ada Ambalan atau pramukanya nih, Kak. Pasti ya. Ya, Singa Branta dan Puteri Bulan. Terus ada Paskibra, ada Rohis, Rohani Islami. Terus ya masih banyak yang lainnya. Terus kalau untuk yang baru-baru mungkin apa ada nih, yang terbaru nih. Ada Sispala nih, Kak. Apa itu? Siswa pecinta alam. Mantap. Jadi yang suka naik gunung terus gitu kan? yang sebenarnya Sispala itu nggak sebatas kayak naik gunung turun gunung. Ya lebih ke cinta alam gitu, merawat alam. Terus ada Green Generation, ya ada forum anak dari Semanding juga ada gitu. Itu yang baru-baru. Ya kalau kita lihat kan orang taunya ya naik turun gunung. Ya, bener. Kegiatannya juga banyak juga ya. Misalnya menjaga lingkungan gitu kan. Mungkin penanaman pohon juga bisa ya. Bisa. Masuk ke itu. Jadi luar biasa nih untuk ekstrakurikulernya, kurang lebih ada 30 ekstrakurikuler. Dan kemungkinan bisa bertambah ini. Bisa kemungkinan bisa bertambah karena saking banyaknya minat atau bakat yang dimiliki oleh siswa-siswi di Semanding. Jadi yang belum tertampung ketahuan nih, wah ayo kita tampung, dibuat banyak lagi. Iya, oke, kita ke prestasi. Ya. Boleh. Apakah sebesar ekstrakurikulernya? Tentunya kita langsung tanyakan saja nih prestasi yang udah diraih dari SMA 1 Gading Rejo. Kalau untuk prestasi sendiri itu banyak, mungkin dari tingkat apa ya, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional, dan bahkan di keadaan daring atau PJJ kayak gini, ya kita masih sering nyabet medali-medali atau piagam-piagam nasional. Dan untuk prestasi ya tentu akreditasi A dong, jelas, sombong dikit. Nah terus abis itu untuk prestasi-prestasi yang terbaru banyak hal-hal prestasi itu dari anak karate provinsi bahkan nasional, terus silat, terus juga ada futsal bahkan provinsi dan nasional, terus ada juga lomba video kreatif dan masih banyak lainnya. Kalau sebutin satu-satu capek bang. Ya mungkin perwakilan saja tadi. Benar. Jadi eskul yang tidak tersebut mohon maklum gitu kan, karena saking banyaknya nih dari SMA Gading berprestasi. Jadi tadi sesuai semboyannya ya. Ya. Kita berarti
Kami berarti Kami berarti- karena budi dan prestasi. Nah itu berarti ada kata prestasinya juga. Berarti kan Prestasi. harus berprestasi kan. Jelas. Salah satu mungkin visinya ke depan Iya, kan. bener. Kemudian di situ kita ngomong-ngomong masalah pembelajaran nih. Wah, boleh. Waduh, ini kayaknya nyangkut-nyangkut daring ini. Ya kita sekarang banyak permasalahan gitu Banyak ya. permasalahan. Terutama di dunia pendidikan Iya. karena COVID-19 ternyata belum bisa hilang. Ternyata di luar prediksi kita bakal selama ini ya. Iya. Ini dari SMA 1 Gading Rejo gimana pembelajaran selama pandemi ini? Kalau dari sekolahan kami nih Kak, kalau dari Semanding sendiri sekolah saat ini memang udah offline. Cuman posisinya terbatas atau ganjil genap biasanya disebut. Kalau untuk daring ya kemarin-kemarin sempat 2 minggu yang lalu itu daring kembali. Ya mungkin karena naiknya kasus COVID-19 di sini. Cuman ya kalau dilihat dari sudut pandang, mungkin sudut pandang seorang guru nih Kak Samsul sendiri nanti. Ya. Kalau dari saya nih sebagai seorang siswa atau pelajar, tentu lebih ke positif ada, negatif ada. Cuman kalau aku pribadi, aduh, rasa males atau magernya tuh. Karena gini, kita itu di rumah, itu yang dikerjain nggak cuma tugas. Nih punya adik kecil gitu. Mas, itu tolong adiknya dulu kencing atau gimana gitu kan. Itu mau ngerjain tugas adiknya nakal atau apa. Terus belum, Mas, itu dulu apa hewannya diurusin. Mas, itu ini itu. Ya karena itu semua namanya masih anak, tuntutan ya. Daringnya masih banyak, bener-bener banyak kendalanya di situ. Apalagi rasa males itu sih kalau dari aku pribadi. Oke. Kalau dari sudut pandang kakak nih. Jadi dari sudut pandang siswa nih ternyata ada kendala di rasa malas. Ya, nih. bener. Sebenarnya kalau dari sisi guru ya sesuai dengan tujuan pendidikan kita ya. Tentunya kalau guru itu kan mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi. Nah, di situ juga terdapat kendala. Ya. Baik itu persiapannya karena kita harus menyiapkan daring atau luring nih Luring. gitu kan. Jadi minimal dua persiapan gitu kan. Perencanaannya jadi 2. Ketika pelaksanaan nggak sesuai. Kadang metode yang kita gunakan harus diuji coba dulu kan. Ya, Dan benar. ketika siswa itu masuk gitu kan, jadi berbeda dengan apa yang sudah kita persiapkan nih gitu kan. Kadang kita mau pengambilan nilai, yang ternyata daring gitu Daring. kan. Berarti kan kita pakai Google Form misalnya. Ternyata masuk, berarti kan harus manual gitu. Jadi Manual. prepare-nya lebih banyak. Iya. Jadi untuk masalah hasil juga sangat berpengaruh. Ya mudah-mudahan sih gitu kan ke depan mereda gitu kan sehingga Ya, kita bisa amin. menghasilkan output dari dunia pendidikan ini yang berkualitas. Ya harus kita akui bahwa menurun kualitas Kualitas prestasi dari menurun. guru, perspektif guru ya seperti itu. Walaupun kita udah menggunakan berbagai macam cara, modul kirim gitu Iya, kan, benar. classroom pakai Zoom gitu, tapi ternyata nggak semua itu diaplikasikan bisa sesuai dengan rencana kita. Iya, benar. Jadi planningnya ternyata harus Iya. gitu kan. Dan nggak semua guru juga punya effort yang lebih nih Kak. Jadi nggak semua guru kayak ngasih materi dijelasin lewat video atau gimana. Kadang ada guru yang cuman ya tugas-tugas saja sampai ya Allah ini mana nggak nyerap materi tugas mulu gitu kan. Yang ada malah nambah minus gitu. Terus juga kadang mungkin salah satu enaknya itu kayak aku nih kacamata minus gitu. Enaknya adalah kalau misalnya di sekolah kadang tulisan nggak kelihatan nggak di papan tulis. Cuman kalau di rumah karena lewat HP jadi kelihatan. Mungkin salah satu enaknya di aku kayak gitu sih. Ya, jadi sangat berpengaruh ya teman-teman Iya, ya. jelas. Tapi realitanya seperti itu. Nah, ini ada hal unik nggak selama pembelajaran daring nih? Hal unik. Misalnya ya siswanya terkendala masalah sinyal gitu kan, harus mungkin naik gunung dulu nyari sinyal. Mungkin ada nggak kisah-kisah unik selama pembelajaran daring Kalau- yang dialami baik sendiri maupun teman-teman deh? Kalau dari aku pribadi sih mungkin uniknya nggak ada yang unik ya. Justru malah lebih kayak ngeselin, nyusahin gitu kan. Terus kalau dari teman-teman ada dari salah satu teman yang kalau misalnya daring dia itu kadang alasannya aneh gitu. Alasannya sinyal terkendala. Padahal aslinya yang enggak gitu. Oh, gitu. Terus pas ditanya kenapa? Status WA-nya online. Nah, bisa jadi malah beruntun titik-titik gitu. Itu sih. Mungkin uniknya ke situ. Jadi bisa saja ya karena jarak ya kita Iya. nggak tahu pastinya
mencari pembenaran diri sendiri. Nah, benar, menutupi aibnya. Oke ya, mudah-mudahan ya kita bisa cepat cari solusinya biar pembelajarannya ke depan lebih baik lagi. Amin. Kemudian nih masalah tadi punya kendala nih, pasti sebagai ketua OSIS juga pengen apa ya, memotivasi lah teman-temannya nih. Kira-kira gimana solusinya ketika mendapatkan teman-teman yang punya kendala seperti sinyal atau fasilitas gitu kan? Mungkin ada hubungannya sama guru juga nih, dari Oke. pihak OSIS disuruh bantu apa nih sebagai Ya, solusi pembelajaran ini? Oke, kalau dari sudut pandang aku pribadi nih ya Kak, mungkin sebagai seorang OSIS label gitu, ya kalau menurutku kalau ada kendala itu bisa diutarakan ke guru atau misalnya bimbingan konseling lah, ada guru BK dan wali kelas lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita diem-diem aja, masalahnya nggak bakal kelar. Kalau kita nggak ceritain ke guru, cari solusi itu. Dan bahkan di Semanding juga itu menyediakan sinyal. Jadi waktu itu ada ulangan. Ya. Bagi kalian yang memang terkendala sinyal, silahkan datang ke sekolah. Jadi memang sudah difasilitasi gitu. Betul. Jadi nggak ada alasan sebetulnya untuk menunda-nunda atau nggak mengerjakan sama sekali gitu. Kalau memang kita betul-betul fokus solusi, bakal ada solusinya. Ya, tinggal kita maunya kemana nih? Iya, mau kemana? Mau cari solusi nggak gitu. Mau menunda. Kemudian ngomong-ngomong masalah kegiatan nih, tentunya namanya OSIS apalagi posisinya sebagai ketua, nggak cuman ketua OSIS saja, kan harus ada kegiatan lainnya nih. Di luarnya. Di luarnya, betul. Kira-kira ada kegiatan lain selain OSIS ini, mungkin di eskul atau di kegiatan organisasi yang lain? Oke. Kalau di selain OSIS aku ikut ada Rohis, terus Paskibra, Ambalan, Green Generation, Sispala, dan kalau di organisasi luar Forum Pelajar Lampung sih mungkin. Oke, gitu. Forum Pelajar Lampung ya, itu jadi komunitas pelajar yang ada di Lampung. Pelajar yang ada di Lampung. Tapi internalnya ikut, eksternalnya pun ada. Ada. Betul sekali. Jadi karena kadang kan nggak cuman akademik aja ya. Karena Yang akademik ya juga benar butuh Komunikasi. penting, mental kita kepada orang lain gitu Ya, kan. benar. Gitu. Jadi manajemen waktu dan manajemen sebagainya. waktu, Itu cara memang sosial. boleh dibilang nggak ada di mata pelajaran. Memang benar. Bahkan sangat minim gitu. Di pelajaran itu ya rata-rata yang dibahas mengenai teori aja gitu, nggak praktik gitu. Padahal butuh banget ya. Butuh banget. Kedepannya lagi lebih butuh gitu. Jadi selain apa ya, skill atau keterampilan, kita juga butuh inner ya, untuk diri kita sendiri, internal kita, misalnya tadi komunikasi, mental dan lain sebagainya, itu bisa didapatkan dari ikut organisasi. Benar Jadi banget. apapun organisasi itu kita bisa ambil sisi positifnya Bisa, ya. bener. Jadi nggak sekedar capek gitu kan. Itu Ya, kan alasan Alasan saja. aja sebetulnya itu. Banyak anak muda yang mikir kayak ngapain sih lo ikut organisasi, buang-buang waktu, buang duit, buang tenaga, banyak-banyakin pikiran dan lain sebagainya. Padahal ya aslinya benefitnya ya banyak gitu. Bahkan OSIS sendiri nih Kak, dari zaman nenek moyang bahkan sampai sekarang dikatakan OSIS itu sebetulnya babu sekolah gitu. Ya kalau mau dikatakan babu ya memang babu, tapi kami babu terhormat gitu. Kan kenapa dikatakan menurut saya pribadi babu terhormat? Dikasih wawasan, pengalaman, relasi, pengetahuan, ilmu dan lain sebagainya. Apa nggak lebih keren? Yang dinamakan babu malah lebih keren dari kalian yang mungkin dikatakan majikan gitu. Jadi Gitu. sebenarnya kita mengalah untuk berhasil. Iya lah. benar. Mereka berkata seperti itu karena mereka tidak mengalami. Ini ngomong-ngomong masalah kisah seru di SMA. Kisah paling seru di Kisah SMA. paling seru. Satu Gadingrejo. Mungkin kamu berekspektasi seperti apa di SMP-nya dulu, terus realitanya seperti apa? Ada nggak kisah serunya nih? Boleh. Gini, kalau ngomongin kisah seru dapat banget itu belum. Kelas 10 full daring, kelas 11 daring, setengah lah daring, luring gitu-gitu. Jadi kalau masa-masa SMA yang betul-betul dapat serunya itu belum. Cuman kalau bayangan dulu sih SMP kayak aduh nanti masuk Semanding ketemu teman-teman gini, aku bakal berbuat ini, karya ini, terus main ini itu, ketawa-tawa. Nyampe sekarang ya serunya dapat di kelas gitu. Cuman nggak sampai ekspektasi yang dulu gitu sih. Ini mohon dijawab dengan jujur nih. Wah. Yes. Aduh. Dari berapa ratus ya? Mungkin hampir 1.000 siswa lah ya. 1000 siswa. Berapa persen yang kamu kenali siswa di SMA 1 Gadingrejo? Dari 1000 siswa, waduh kalau jujur nih ya, Nah. apalagi ditambah mata minus yang sulit untuk menghafal orang, itu kurang lebih ya sekitar 30 sampai 60% lah Oke. itu.
Jadi memang nggak semua kita harus pahami ya, karena Ya. kan kondisi juga sih lagi daring, belum bisa tatap muka. Mungkin internal dulu ya. Iya. Kelas wajib kan. Kelas, Pengurus OSIS gitu pengurus kan. OSIS MPK. MPK, eskul itu wajib. Itu Eskul. kan untuk kakak tingkat, adik tingkat ada beberapa yang belum hafal ya, Benar, yang belum benar. tahu lah ya. Harap maklum nih. Ini juga karena kondisi. Iya. Mungkin kalau kondisi normal bisa 90-95% gitu kan. Wah, Wih, mantap. bisa, itu. bisa. Ini masalah hal-hal unik juga nih. Sebenarnya kalau misalnya anak SMA itu masa yang paling indah gitu kan, masa yang paling indah. Sebenarnya posisi ketua OSIS itu boleh nggak sih pacaran? Waduh, berat nih pembahasannya, masalahnya pacaran gitu kan. Ya, perspektif kamu gimana nih? Kalau menurut aku pribadi sih gini sih ya kak, yang namanya pacaran itu kan sebetulnya hak orang. Cuman ya kembali lagi ke orangnya itu. Kalau menurut aku kalau misalnya ketua OSIS boleh pacaran atau enggak, ya kalau misalnya dia mau pacaran ya silahkan gitu. Cuman kalau aku pribadi karena memang belum apa ya, belum punya keinginan untuk fokus pacaran sih ya mungkin. Kalau dikatakan boleh pacaran atau enggak, ya silahkan, itu hak orang lain masing-masing gitu. Cuman pribadi belum. Oke, jadi pacaran itu punya definisi loh. Ya. Kita harus tahu definisi pacaran itu seperti Apa tuh? apa. Jadi kalau misalnya masa seusia itulah boleh bilang 16-17 17 tahun tahun. itu kan memang ada rasa ya. Ya, terhadap- pubertas. ada rasa. Pak Sabtu juga pernah mengalami itu. Jadi kita tertarik sama orang itu menjadi suatu yang lumrah gitu Ya, kan. lumrah. Cuman kembali lagi ke individunya, mau mengungkapkan gitu kan atau tidak gitu kan, atau hanya Dipendam. sekedar mengagumi. Mengagumi dalam diam. Itu pun nggak masalah, tergantung dari personal Orangnya itu sendiri. masing-masing. Jadi kita hargai nih ya pendapat orang ini. Jomblo itu jadi jangan diejek lah gitu. Berat nih Ya. masalah jomblo. Oke, jadi untuk menjadi seorang ketua OSIS, siapa namanya Danda ini kembali lagi personalnya seperti apa gitu. Jadi nggak mempersoalkan masalah boleh atau tidak ya. Jadi fine aja, nggak masalah gitu kan. Next ini untuk masalah selama di OSIS itu banyak nggak sih anak kelas 10 itu yang bertanya-tanya, misalnya, oh ketua kosnya Kak Danda ya gitu kan, oh ketua kosnya itu ya gitu kan, karena kan nggak tatap muka nih. Iya, Gimana benar. cara pendekatan, namanya juga kan pimpinan kan, boleh Iya. dibilang pimpinan kan harus dekat dengan orang yang dipimpin. Ini banyak nggak kepo-kepo dari adik kelas gitu yang mungkin dengan media yang lain gitu kan. Oke. Kalau untuk itu sendiri ya nggak tahu ya, kalau gibah di belakang gitu kan jelas itu. Mungkin yang kayak gitu pernah sempat dengar gitu. Mana Kak Danda? Yang Kak Danda itu yang mana sih gitu. Ada mungkin yang kayak gitu, cuman ya nggak banyak, satu dua aja gitu. Dan itu pun pas ngeliat, oh dulu kenalnya bukan Kak Danda tapi ini gitu. Ternyata memang sebetulnya udah kenal sebelumnya, cuman beda nama aja gitu. Terus kalau misalnya pendekatan ke anak-anak kelas 10, ya lebih tepatnya mungkin selain pendekatan pas melalui kegiatan, organisasi atau ekskul, selain itu ya paling pas lagi ada acara-acara sekolah atau kegiatan ya gini ayo gitu aja sih sebetulnya pendekatannya. Tetap ada ya hubungan atau komunikasi dengan Ya, artinya interaktif. interaktif ya dengan mereka ya, jangan sampai lost juga mentang-mentang pandemi gitu kan. Stop gitu kan, enggak, tetap kita sebisa mungkin bisa menampung aspirasi Ya, dari mereka, karena gimana kita terpilih ya, jadi kita dipilih oleh mereka, kita punya amanah gitu kan, sebisa mungkin kita juga bisa dekat dengan mereka. Ngomong masalah kegiatan OSIS, pernah nggak sampai malam? Wah, itu kayaknya udah langganan tahunan, bahkan harian gitu kan. Apalagi sebelum ada pandemi itu pasti OSIS tuh kalau denger ceritanya sering untuk ke sekolah malam-malam ngerjain apa gitu. Kalau saya pribadi memang pernah gitu. Kalau malam-malam datang ke sekolah bahkan ditanya, "Kamu itu sebetulnya ngelembur bagi kuda apa gimana?" gitu kan kata orang tua. Kalau enggak tak beliin tanah nih di Semanding biar sekalian bawa bantal sama selimut di Semanding gitu kan. Sering digituin sama orang tua. Berangkat pagi, pulang sore, malam bahkan. Ya, sering. Oke, jadi kegiatannya nggak melulu dari pagi sampai pulang, enggak ya, Enggak. tapi after school gitu kan. Setelah pulang sekolah juga itu punya aktivitas Ya, masing-masing. bisa itu. Ini pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan juga. Kalau di Semanding itu malam hari nih, Aduh. nih kan kita Kayaknya ngomongin aku paham nih apa yang dibahas. horor-horor gitu kan. Nah, aduh. Ada nggak sisi-sisi yang mungkin ini nggak ilmiah tapi untuk diobrolin cukup menarik juga lah gitu. Ada nggak Oke, sisi-sisi ketika kita beraktivitas sampai malam hari,
apalagi di sekolah gitu kan, yang apa ya, notabene-nya sepi ya, kemudian dengan luas gitu kan, mungkin di sekretariat atau di pohon atau di mana gitu kan, ada nggak kisah-kisah mistis gitu kan? Oke, boleh nih ya cerita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang nonton nih, jangan jangan jadi patokan juga gitu ya. Jangan besok pas ke Semanding malam-malam juga takut. Enggak juga. Selagi niatnya positif, nggak mengganggu, ya nggak apa-apa gitu. Kalau dari aku pribadi pengalaman nih Kak, pernah merasakan atau mendengar gitu-gitu itu pernah. Kayak misalnya nih malam-malam di situ kosong, tapi ada yang kayak suara jalan, gendangan, ya ada yang gendangan, nabok-nabok meja, terus orang suaranya jalan diintip lewat jendela, nggak ada. Itu ya pernah, karena pernah juga nginep di sekolah, jadi malam-malam suka ini siapa itu penjaga sekolah apa siapa diintip gitu kan, loh nggak ada, walah kadang bau-bau apa nih, waduh udah kecium bau-baunya, udah ya pernah tentu ada. Ya dimanapun tempat ternyata kan bukan cuman makhluk yang terlihat Iya kan. benar. Jadi ada makhluk-makhluk yang memang ciptaan Allah yang memang nggak terlihat juga, ya kita perlu hormati dimanapun Ya, tempat jelas. itu ya. Jadi Bahkan bagi di sini yang juga ada nih. bahkan yang hobi hobi horor gitu kan, bolehlah aduh apa ya, adrenalin ya, Boleh. ke Semanding gitu kan malam gitu kan. Aduh. Ya artinya pas kita kegiatan kita juga harus jaga diri, mawas diri, nggak boleh semau-mau gitu kan, kita di situ sendirian semau-mau kita gitu. Tetap kita juga harus punya tata krama ya, Sopan santun. sopan santun. Kalau misalnya kita ngomongin kegiatan OSIS gitu kan, ada istilah babu sekolah. Oke, benar. Pendapat kamu terkait dengan atau klarifikasi kamu terkait dengan pernyataan itu apa sih? Kalau dari aku pribadi ya terserah mereka menilai apa gitu. Yang penting kita sebagai seorang pengurus OSIS yang dikatakan babu sekolah, ya sudah kita memang ya karena memang kita itu sifatnya membantu sekolah, membantu memajukan, bukan didorong majuin ke jalan, enggak sih. Sebetulnya gimana caranya memajukan lewat prestasi dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan babu ya nggak apa-apa, cuman aku tekankan ke seluruh teman-temanku gitu. Kita itu babu yang luar biasa karena ya udah dikasih pengalaman, wawasan, pengetahuan, relasi dan lain sebagainya. Apa nggak saking kerennya? Nggak semua orang bisa punya hal kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Jadi istilah kasarnya seperti itu. Ternyata sisi positifnya lebih banyak. Ya. Walaupun mungkin teman-teman nih ada sebagian teman-teman yang anggap sisi negatifnya Iya, itu. Waduh itu jelas. kan bantu-bantu saja gitu kan. Nggak Ternyata juga sih. tidak ya teman-teman. Ternyata aktivitas positifnya lebih banyak. Tuh dari Iya. kepemimpinan, relasi, kemudian peluang ya, Mengasah skill juga itu, Kak. skill. Apalagi itu mental gitu kan. Tentunya itu terasah karena kita udah masuk ke dalam sistem ya, masuk ke dalam sistem mau nggak mau nih gitu kan, mau nggak mau harus bisa ngomong karena kita harus mengatur apa ya, SDM teman-teman kita di bawahnya. Begitu pun juga dengan anggota gitu, anggota juga harus belajar juga, jangan diem gitu pasif gitu, Iya, kita juga benar. kreatif dan aktif gitu kan. Next nih, untuk biasanya kalau misalnya kita ke sekolah-sekolah besar nih, menurut Oke. saya SMA 1 Gading lumayan besar kan, lumayan di Lampung ini lumayan besar. Ada nggak komunitas atau supporter fanatik lah boleh dibilang di SMA 1 Gading Rejo? Nah, kalau ada apa kegiatannya nih? Jelas ada nih, Kak. Kita itu punya supporter yang namanya Semanding Koloni. Jadi itu kolonian gitu, memberikan supportnya lewat koloni, atau ya mungkin bahasanya kayak orang hura-huranya gitu kan, sebagai penontonnya yang mendukung gitu. Itu namanya Semanding Koloni. Jadi kalau kemarin bahkan kita ada lomba PBL basket di Pringsewu, koloni ikut turun meramaikan, memberikan support gitu. Futsal juga pernah dan lain sebagainya. Ya kita sering ikut hadir kalau saudara sekolah kita ya ada yang tanding Itu gitu. tuh gimana memanagenya? Kan biasanya kalau misalnya supporter kan ramai Iya. kan. Mungkin dari segi karakter juga beragam, gitu Beragam. kan. Karakternya ada yang mungkin apa namanya bisa diatur, ada yang Ada yang susah enggak gitu. gitu. Itu memanagenya gimana? Apakah perwakilan saja atau mungkin ada schoolnya atau gimana sistem manajemennya itu? Kalau koloni sendiri itu bukan sesuatu yang legal, Kak. Jadi dikatakan ilegal juga ya enggak juga sih sebetulnya. Ya karena memang sifatnya untuk ya koloni aja, hura-hura gitu, memberikan support. Tapi di balik itu juga koloni itu sendiri di Semanding itu ada sistem kayak kepengurusannya, Kak. Jadi mereka yang membantu mengkoordinir. Jadi
kalau pas lagi datang kemana itu mereka yang ngebantu koordinir sehingga nggak ada kericuhan gitu. Jadi ada kayak ketuanya, terus ya teman-teman koloni lah ibaratnya. Jadi dari pihak SMA 1 Gading itu juga mensupport ya, Ya, artinya jelas. kasih fasilitas gitu, fasilitas karena kalau misalnya ini tidak di manage, misalnya akan terjadi sesuatu yang negatif, itu kan kembali lagi ke sekolah juga gitu kan. Ya. Mau nggak mau kita harus fasilitasi juga tim yang sedang bertanding, butuh supporter, butuh orang yang memberi support gitu. Di Semanding, SMA 1 Ganirejo punya supporter namanya Semanding Koloni. Wih, keren tuh ya. Nih untuk selanjutnya kan di MPL ini Media Pelajar Lampung punya event nih, Ya, benar. pemilihan sekolah favorit, Favorit Lampung 2022. 2022. Oke, kira-kira pendapatnya gimana nih? Siap nggak ini ikut event ini? Oke, jadi awal mulanya itu waktu itu admin Media Pelajar Lampung itu Ya. nge-DM. Ini benar dengan Danda gini. Oh iya benar. Ternyata tujuannya untuk mengajak kita ikutan itu kan lomba atau kontes sekolah favorit tersebut. Oh ya kami siap gitu. Siapa takut gitu kan. Kami 1.001 siswa gitu kan. Siap nge-like, komen dan lain sebagainya. Bahkan pas ada ini lewat media online. Waduh, enak nih tinggal nge-like doang kan. Nggak ada kuota, wifi sekolah juga punya gitu. Jadi pas ada apa ya informasi seperti itu, kita pengurus OSIS tentunya pertama-tama saya beri kabar dan mereka oh siap, ayo lanjut gitu. Ya seru, bagus ini Kak. Ya. Bahkan bisa apa ya? Promosi untuk ya keluar lah dunia Betul, luar. betul. Jadi tujuannya memang untuk apa ya, sebagai wadah lah buat pelajar terutama untuk punya ekspresi di situ, punya kegiatan, aktivitas, kita support di situ. Dan biasanya nih kalau misalnya sekolah-sekolah itu kan punya tadi ya basis massa gitu kan. Iya. Memang bisa digunakan untuk hal-hal yang positif untuk branding sekolahnya agar bisa dipublish ke media keluar gitu kan. Mungkin dari situ nanti jadi apa ya? Pertimbangan adik-adik kelas, oh ini sekolahnya besar loh, ini favorit gitu kan. Lewat masa yang besar kemudian dikoordinir dengan baik, tentunya bisa menghasilkan branding yang bagus buat sekolah tersebut. Amin. Ini pertanyaan terakhir nih ngomong-ngomong nih ya. Oke, Kira-kira juga nih Kak. Pesan atau apa ya, sharing lah ke teman-teman siswa yang lain, ke teman-teman siswa yang ada di Lampung pada umumnya ya. Itu apa dari SMA Gading? Mungkin terkait dengan pembelajaran, mungkin terkait dengan kepemimpinan gitu kan, dan lain sebagainya. Kira-kira pesan apa untuk pelajar Lampung di tahun ini deh? Oke, halo teman-teman yang ada di Lampung, seluruh pelajar, baik siswa ataupun siswi. Mungkin aku bukan ini ya, bukan memberikan apa ya motivator gimana banget, enggak. Biasa aja, aku juga orang biasa. Cuman satu yang pengen aku tekankan ke diri aku dan aku pengen bagi ke teman-teman bahwa jadi orang nggak apa-apa, jangan takut untuk mencoba. Silahkan dicoba. Siapa tahu dari situ bakal ada rezeki atau benefit seterusnya atau selanjutnya. Jadi kayak ini pertama kali aku podcast kayak ini. Tapi karena aku pengen mencoba, ya nggak apa-apa gitu. Jadi apa juga salahnya untuk pertama kali. Jadi nggak akan pernah berkali-kali kalau nggak diawali dari pertama kali. Jangan takut untuk berproses teman-teman. Itu aja Ya, sih Kak. oke, jadi kebanyakan orang ngelihat hasil ya. Hasilnya, prosesnya mah Tapi dilupain. ternyata butuh proses gitu. Jadi kalau kita nggak memulai, ya nggak bakal jadi. Itu hanya angan-angan, boleh dibilang Ya, seperti jelas. itu ya. Jadi sekecil apapun kesempatan ambil, maksimalkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Mudah-mudahan hasilnya nanti bisa apa ya, bagus gitu ya. gitu. Jadi, ini terima kasih banget ini Iya. udah meluangkan waktu, udah Oke, hadir sama-sama di juga nih Kak. Media Makasih Pelajar banyak. Lampung Podcast. Iya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus bekerja sama, Iya. bisa semakin sukses nih SMA 1 Gading Rejo untuk kegiatan OSIS-nya juga ataupun event-event seterusnya. Insya Allah kita support itu untuk publish ya. Jadi untuk teman-teman SMA, SMK ya, MA ataupun yang lain, SMP pun nggak masalah, kita bisa bekerja sama untuk apa ya, memajukan dunia pendidikan terutama di Lampung ya, teman-teman di Lampung. Jangan apa ya, malu, langsung DM aja, kita kerjasama, kita sharing-sharing. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, dengan adanya Media Pelajar Lampung ini semakin apa ya, dunia pendidikan Lampung semakin maju lah gitu. Amin. Walaupun kecil kita apa ya, ada peran lah gitu. Ya, ada jelas. peran. Jadi jangan lupa subscribe ya kan, follow akun Instagram dari Media Pelajar Lampung, share juga, like dan juga komen.
cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Oke, sama Kak. Makasih banyak nih Kak. Tapi sebelum itu ada pantun nih Kak. Oh, boleh. Boleh ya Kak. Sedikit pantun. Beli baju di Bazing pakai uang cash. Belinya di sebuah desa yang dinamakan kampung. Nah, ayo teman-teman media pelajar Lampung, silahkan nonton podcast yang disediakan oleh media pelajar Lampung. Oke. Keren. Itu aja Kak. Makasih banyak ini Kak menambah hubungan. Oke ya. Buat teman-teman mungkin kita lanjut di lain waktu. Tetap stay tune ya di event-event berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.